Prolog, kehadiran yang mengancam. Fatway melarikan diri kembali ke surga. Tubuhnya sakit setelah diubah menjadi debu oleh Diablo, tapi dia merasa lega sekarang karena dia telah datang sejauh ini. Masih belum ada tanda-tanda pemulihan, tetapi ia seharusnya dapat pulih seiring waktu. Kuncinya adalah membeli waktu. Hanya sejumlah orang terbatas yang dapat melompat langsung ke surga bintang putri istana-istana. Dengan Ivarage di dunia bawah, hampir mustahil untuk menembus Tensukaku. Fatway berharap untuk beristirahat di sini dan kembali beraksi. Kekuatan Diablo tidak terduga, tetapi saya akan menang lain kali. Fatway yakin dia bisa menang. Dia mempelajari taktik bertarung Diablo, dan setelah melihat gaya bertarung Yuki, dia mampu menggabungkan teleportasi ke dalam pertarungannya. Tidak peduli seberapa kuat Diablo, dia bukan tandingan Fatway. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian. Ini adalah Raja Iblis Rimuru. Lendir yang mengerikan itu bahkan telah kembali dari sisi lain ujung ruang waktu. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Ini berarti Time Space Leap Shockwave Chronosaltation tidak lagi berfungsi pada Rimuru. Akan lebih baik jika kita binasa di akhir waktu dan ruang. Sambil bergumam demikian, Fatway berjalan menyusuri jalan yang hancur, menuju Singgasana. Namun, ada pelanggan yang tak terduga di sana. Yo, kamu dipukuli cukup parah. Duduk malas di Singgasana adalah Dino, yang seharusnya menaklukkan labirin Ramirez. Pico dan Gracia juga ada di sana. Semua orang bersantai di kursi yang terpisah dari singgasana tempat Dino duduk. Jika mereka bertiga kembali, bisa jadi mereka melarikan diri setelah menaklukkan labirin, atau mungkin sepertinya Vega kalah. Apakah itu sebabnya dia melarikan diri? Ketika Fatway menanyakan hal itu, Dino mengangkat bahu. Dengar, tidak ada gunanya melarikan diri atau apapun. Itu tidak mungkin. Bahkan Zeranus, sang serangga Bug Demon Making dikalahkan oleh Zejen. Apa? Itu adalah laporan yang mengejutkan. Meskipun dia telah mendengar kekalahan Vega, dia percaya bahwa Zeranus masih hidup dan sehat. Fatway menggertakkan giginya, menyadari bahwa ini adalah pemahaman yang terlalu optimis. Setan, itu tidak benar. Aku baru saja mengatakan bahwa Zejen mengalahkannya. Saat aku berpikir itu mungkin bagi Diablo, dia menekankan bahwa Zejen-lah yang mengalahkannya Zeranus. Ada banyak orang kuat di bawah Rimuru yang perlu diwaspadai, tapi sepertinya mereka merupakan ancaman yang lebih besar dari yang diantisipasi Fatway. Jadi itu berarti kamu dikalahkan oleh Diablo. Hahaha, lucu sekali. Sekarang Anda mengerti betapa dia berbahaya, bukan? Itu benar, dia benar-benar berbahaya. Zejen juga mengalami trauma. Sejujurnya, saya tidak tahu mana yang lebih buruk. Petik 2. Diablo dan Zejen, Rimuru yang bertanggung jawab atas semuanya. Ini adalah musuh yang harus dikalahkan agar Fatway dapat mencapai ambisinya. Masih banyak kendala lainnya, dengan milim di garis depan. Di mana kesalahanku? Aku harus memikirkan ulang strategiku tergantung pada seberapa besar amukannya evaluasi akan menyebabkan. Dino berbicara kepada Fatway yang sedang asyik berpikir. Yang lebih penting. Dan kemudian, suasana hati Dino berubah. Sikapnya yang biasanya acuh tak acuh, tenang, dan kalem telah berubah setajam pisau yang diasah. Pada titik ini, Fatway tiba-tiba mulai menyadari sesuatu yang aneh, tapi pertanyaan Dino mengalihkan perhatiannya. Peninggalan suci yang disimpan dengan hati-hati di sini telah hilang. Apakah kamu tahu sesuatu tentang dia? Itulah yang ditanyakan Dino. Apa? Itu tidak mungkin benar, pikir Fatway. Fatway membalikkan badan dari singgasananya dan mulai berjalan pergi. Di balik itu ada pintu menuju ruang bawah tanah tempat Seyando berada. Ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tensukaku dan berfungsi untuk memblokir penyusup. Akan tetapi, bangunan itu telah hancur berkeping-keping, sehingga tangganya terlihat jelas. Jenazah orang suci tersebut diabadikan di Seyando. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, membuatnya tidak berdaya. Bagaimanapun juga, sisa-sisa suci itu adalah milik Raja Naga Bintang, Veldanava dan istrinya tercinta, Putri Lucia. Dino menemukannya dan menaruhnya di dalam tabut perjanjian, menjaganya agar tetap aman dan terlindungi, tapi itu adalah masalah yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Ngomong-ngomong, tabut perjanjian adalah peti mati dari kekuatan Roh Kudus dan es. Itu adalah sebuah objek sama dengan atau lebih besar dari yang digunakan Ruminas untuk menyegel Kronoa, dan tidak mungkin bagi siapa saja yang termasuk golongan setan harus menghancurkannya atau begitulah seharusnya. Tempat ini lebih aman daripada tempat lain manapun di dunia, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Itulah sebabnya Fatway juga mempertahankan wujud aslinya di sini. Bagaimanapun, Fatway membantu menciptakan tempat ini, mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk memastikan keamanannya. Namun, pintu menuju Seyando hancur. Ivarage, Fatway bertanya tanpa berbalik menghadap Dino dan yang lainnya yang mengikuti di belakang dia. Saya tidak bisa memikirkan hal lain. Dino menyatakannya dengan terus terang.
Petik 2. Itu salahmu, Fatway. Jika Anda tidak menghapus perlindungan dari langit, bintang, palace, the secret remains of the two people would never have been stolen. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Dino, surga, bintang, istana-istana Qiu telah sangat dirusak. Bahkan fasilitas yang sulit dihancurkan telah dihancurkan semaksimal mungkin. Tentu saja Fatway juga memperhatikannya, tetapi ia menganggapnya sebagai masalah kecil. Dia bermaksud untuk pikirkan tentang menghidupkan kembali surga, bintang, istana, dan istana setelah dunia basis dihancurkan hancur. Namun, hilangnya relik suci merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan. Masih diperbolehkan bagi Feldanava untuk kehilangan tubuh yang seharusnya ia huni ketika ia dihidupkan kembali. Ini karena, naga sejati adalah makhluk abadi dan dapat dihidupkan kembali bahkan dari tidak ada. Akan tetapi, sisa-sisa suci istri tercinta Feldanava, Lucia, tidak akan pernah dapat diciptakan kembali. Aku tidak akan bisa menghadapi Feldanava sama saat dia dibangkitkan. Itulah yang dipikirkan Fatway dalam hatinya. Percaya bahwa dia telah ditinggalkan oleh Feldanava dan menyimpan kebencian yang mendalam, Fatway telah sampai pada kesimpulan ekstrim untuk menghancurkan segalanya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia masih merindukan tuannya. Kemalangan Fatway adalah bahwa ia tidak mau mengakuinya pada dirinya sendiri. Fatway melihat tabut perjanjian hancur dan dalam kondisi menyedihkan. Kotoran, kisah Dino benar adanya. Itu bukan lagi tempat untuk berdoa memohon ketenangan pikiran. Sialan Ivalaje, kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak, itu tidak benar. Dino bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan sesuatu. Namun, dia pikir akan merepotkan jika dia dibantah, jadi dia tutup mulut, ditutup. Sebaliknya, prioritaskan hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Sebagai informasi, tempat ini aman sampai kau tinggal di tubuh utama, kan? Apa? Tidak, ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Anda atau Velzat sama, dan bahkan kami tidak bisa begitu saja datang dan pergi sesuka hati, jadi saya bertanya-tanya apakah benar-benar baik-baik saja untuk berasumsi bahwa itu adalah Ivalaje sedang mengerjakan. Petik 2. Apa maksudmu? Perkataan Dino yang luar biasa serius itu ternyata mengandung makna tersembunyi. Hal ini menjadi perhatian Fatway dan dia memikirkannya dengan serius. Hanya dia atau Velzat yang bisa membuka pintu menuju aula suci. Itulah sebabnya dia tidak menduganya tempat ini untuk dijarah. Mungkin Anda lupa mengunci pintu. Menghancurkan pintu itu sulit, tetapi jika tidak terkunci, ceritanya berbeda. Perlindungan suci tidak akan bekerja, sehingga kekuatannya akan berkurang ke tingkat yang bahkan Dino dan teman-temannya dapat mematahkannya. Jangan bodoh, itu benar. Saya juga berpikir itu tidak terjadi. Yah, Dino pasti mengerti, tapi Fatway tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Gracia menunjukkan hal ini dengan tajam, tetapi dia menyerah dengan mudah. Bahkan Pico dan Gracia tidak percaya Fatway akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Hei, Dino adalah satu-satunya yang tampak tidak puas. Namun Dino mencoba yang terbaik untuk mengembalikan ekspresinya ke serius dan berbicara berikutnya kata-kata. Jadi, apa kemungkinan Feldanava sama telah dihidupkan kembali? Alasan Dino menunjukkan kemungkinan ini adalah karena insiden dengan pintu. Pintu itu dianggap tidak mungkin dihancurkan dari luar, tetapi strukturnya membuatnya rentan terhadap dampak dari dalam. Hal ini karena perlindungan hanya bekerja dari di luar. Dino melihat jejak kehancuran di pintu dan berpikir sepertinya pintu itu telah tertiup angin dari dalam. Tentu saja, ada kemungkinan Ivalaje merusak kunci dan masuk, lalu listriknya padam kendali saat dia pergi. Tidak, jika dia menyerap relik suci di dalamnya, kemungkinan itu lebih besar. Tetapi tetap saja, apapun yang terjadi, Dino tidak dapat menyangkal kemungkinan kebangkitan Feldanava. Ini sama sekali bukan sesuatu yang membahagiakan. Masih ada pertanyaan tentang waktu kebangkitannya. Dari sudut pandang Dino, itu adalah tebakan yang ia harap salah. Jika Feldanava benar-benar telah dibangkitkan, mengapa sekarang? Apakah Fatway terbangun karena ancaman kehancuran dunia, seperti yang diharapkannya? Saya berharap demikian, tetapi menurut saya itu tidak akan terjadi. Dino tidak mengerti apa-apa, itulah mengapa hal itu begitu menakutkan. Mungkin aku terlalu memikirkannya, tapi firasat buruk Dino sangat akurat 99 kali lebih banyak akurat daripada firasat baiknya. Itulah sebabnya dia menyuarakan teorinya, berharap Fatway akan membantahnya. Apa yang kamu katakan? Yah, ini hanya kemungkinan, tapi jika keduanya masih disimpan saat kamu kembali ke badan utama, maka mereka akan menghilang setelah itu. Itu akan terjadi sebelum waktu ketika pasukan Ivalaje menyerbu surga, bintang, istana-istana. Bagaimana jika mereka dihidupkan kembali selama saat itu dan kembali ke dunia pangkalan? Petik 2. Fatway meneliti kemungkinan yang disebutkan Dino. Sejak Fatway kembali ke tubuh utamanya hingga invasi Cryptids dimulai, ada tidak sebanyak waktu yang kita kira. Gagasan bahwa Feldanava telah dibangkitkan adalah teori yang sangat tidak masuk akal.
Jika itu benar, maka pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak mempublikasikannya. Fatway, yang memanipulasi Milim, harus menjadi target pembersihan Veldanava. Bahkan meskipun kekuatannya tidak dalam kondisi terbaiknya. Tidak, mungkinkah ini sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya? Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi dengan Veldanava sama. Tidak mungkin, Fatway menyimpulkan. Itu tidak mungkin. Petik 2. Benar, ini adalah hal yang baik bagi Dino dan mengecewakan bagi Fatway, tapi ini adalah kesimpulan yang mereka berdua setuju pada. Namun, masalah yang menyusahkan masih tetap ada. Ini bukan sekadar kemungkinan, tetapi tampaknya akan menjadi kenyataan. Pico dan Gracia menunjuk ini keluar. Itu berarti, benar juga, hampir dapat dipastikan bahwa Ivalaje memakan sisa-sisa suci Dewa Veldanava. Dino mengangguk mendengarnya. Itu benar, ada kemungkinan bahwa hal yang sudah merepotkan, penghancuran dunia, naga Ivarage telah menyerap kekuatan Veldanava sama juga. Bukan hanya kekuatan Veldanava, tetapi juga kekuatan Lucia. Dino memahami tingkat ancaman itu, jadi dia tidak merasakan hal yang menakutkan. Itu pasti berbahaya, tetapi dia dapat berpikir optimis bahwa bukan dia yang harus menghadapinya. Itulah sebabnya saya dapat dengan mudah mengatakan, itu buruk, dan menyerahkannya saja pada Fatway. Kemungkinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Fatway. Untuk tujuan menghancurkan dunia, akan lebih baik jika Ivalaje mengamuk. Namun, jika dia menjadi dewa jahat yang tidak bisa dikendalikan, itu akan menjadi masalah besar, masalah bagi Fatway, yang berencana membangun kembali dunia. Apa yang akan kamu lakukan? Karena itu adalah sesuatu yang tidak menjadi perhatian Dino, dia menanyakan pertanyaan itu dengan maksud mendengar tentang kebijakan tersebut. Hal ini membuat Fatway kesal, tetapi pada titik ini dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas Dino. Apakah kamu telah lolos dari pengaruhku? Sekarang, jangan mengolok-olokku, sekadar memberitahu, bukan cuma aku, tapi Pico dan Gracia juga. Aku sudah mengalami kesulitan sampai sekarang, tapi kurasa aku tidak perlu mendengarkan perintahmu lagi. Itu saja, kita bebas. Fatway berpikir dengan rasa jijik. Hal ini karena ia memahami bahwa meskipun ia bertanya mengapa ia lolos dari otoritas kontrol, dia tidak ingin menjawab. Pertama-tama, justru karena mereka pada awalnya adalah orang-orang yang egois, maka dia memaksa mereka agar berada di bawah komandonya. Jika pengaruh itu tidak ada lagi, akan sulit untuk mempertahankannya Dino dan yang lainnya di bawah komandonya. Apakah kau akan mengkhianatiku? Fatway tidak punya hak untuk mengeluh. Dino dan yang lainnya juga marah. Hei, tunggu sebentar. Kaulah yang mengkhianati kepercayaan kami. Itu benar, kehendak bebas harus dihormati, tetapi Andalah yang membuat kami bekerja keras tanpa meminta izin. Itu benar, kami tidak bermaksud mengkhianati Anda, tetapi kami tidak bisa menempuh jalan yang sama. Masing-masing dari mereka menanggapi sesuka hatinya dan menyatakan perpisahan mereka. Alasan Dino datang ke sini adalah karena dia mendengar bahwa kehancuran kematian dunia naga Ryu Ivarage telah muncul di Tensukaku, dan dia was curious as to whether the Heaven Star Palace was safe. Seperti yang ditakutkan, relik suci itu telah dicuri. Akan lebih baik jika kita bisa mencegahnya sebelum hal itu terjadi, tetapi karena kita terlambat, tidak ada gunanya menyesalinya. Yang tersisa adalah menerima bahwa ini bukan lagi masalah yang dapat mereka tangani. Jadi, bertemu Fatway di sini hanya kebetulan, dan saya dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengeluh, jadi saya merasa sangat lega. Jadi, seolah-olah mereka tidak lagi ada urusan dengan Fatway, mereka mulai mengobrol di antara mereka diri. Sepertinya Rimurusan telah kembali, jadi Ramirez akan mempekerjakanku lagi, kan? Itu tidak mungkin, kamu selalu bermalas-malasan. Tidak, Bester-san juga membutuhkanku. Dia berjanji untuk berbicara padaku jika dia dalam masalah. Dia pria yang baik, bukankah kamu satu-satunya yang curang? Jangan khawatir, aku akan memperkenalkan kalian juga. Kamu seharusnya bersyukur, kata Dino dengan arogan. Meskipun mereka mengeluh, Pico dan Gracia mengikuti perintah Dino. Tentu saja ada ikatan tak terlihat di sana. Jadi, lakukanlah sesukamu mulai sekarang, Fatway. Dino berkata seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Ketika Fatway mendengar hal itu, ia berpikir, lucu sekali. Jangan katakan apa yang kau mau. Apakah kamu tidak punya alasan yang benar? Terlebih lagi, apakah kamu sudah lupa kebanggaan sebagai makhluk purba, untuk menghormati lendir belaka yang baru saja lahir? Saya begitu marah hingga saya berteriak tanpa berpikir. Namun, Dino menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak peduli berapa tahun pun kamu hidup dalam kesia-siaan, itu tidak ada artinya. Yang penting adalah, bagaimana kamu hidup, kan? Kekuatan kemauanmulah yang membuat jiwamu bersinar. Dino menjelaskan teorinya dan menatap Fatway dengan rasa iba. Lalu ekspresinya menjadi serius lagi dan dia memberinya peringatan.
Matamu sedang kabur sekarang, ingat kembali niat awal Anda. Itulah cara Dino menunjukkan kebaikan. Setelah mengatakan apa yang ingin dikatakannya, Dino berbalik. Pico dan Gracia mengikutinya. Tolong berhenti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti menghancurkan dunia. Selamat tinggal, Fatway. Aku tidak pernah membencimu. Mereka bertiga mengatakan apapun yang mereka inginkan lalu pergi. Fatway tertinggal dan hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Sekarang sudah terlambat. Tidak mungkin kita bisa membatalkan rencana itu sekarang. Aku menggumamkan hal itu meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Fatway sekarang kosong. Saya juga kehilangan seorang teman. Aku juga kehilangan teman-temanku. Dan tidak ada Tuhan. Rencananya gagal, dan sekarang giliran Ivarage, sang kehancuran kematian dunia, naga Ryu. Akan tetapi, pertanyaannya tetap apakah ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan. Tampaknya Ivarage bahkan telah memakan ingatan Fatway. Karena penyebab situasi itu adalah milik saya sendiri, saya tidak berhak mengeluh. Akan tetapi, saya rasa tidaklah tepat jika membiarkannya begitu saja. Seperti yang dikatakan Dino, kecil kemungkinan Veldanava telah dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Ivarage pasti telah memakannya. Apa yang membuat Dino khawatir pada awalnya? Jika Lord Veldanava telah dibangkitkan, maka tujuan saya telah tercapai. Saya senang akan hal itu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Lagi yang penting, masalahnya adalah Ivarage. Dino tampak khawatir tentang kemungkinan kebangkitan Veldanava, tetapi masalah yang lebih besar adalah kemungkinan bahwa Ivarage telah menyerap relik suci. Jika ada kemungkinan dia mendapatkan kekuatan sang pencipta, ada risiko bahwa dia akan menjadi entitas yang tidak dapat dikendalikan. Jika itu terjadi, tidak akan ada waktu untuk merekonstruksi dunia, tapi Fatway tertawa dan berkata, siapa peduli. Jika Veldanava tidak bangkit kembali, maka segalanya tidak akan berarti. Dia mencoba menghancurkan dunia karena dia pikir Veldanava akan dibangkitkan dan hentikan Fatway. Veldanava tidak akan pernah memaafkan Fatway karena menggunakan Milim juga. Sekalipun dunia hancur, Veldanava akan mampu membangunnya kembali dari ketiadaan. Jadi jangan khawatir tentang apapun, mulai saja lagi dari awal. Oleh karena itu hasil terburuk yang mungkin terjadi bagi Fatway adalah Veldanava tidak dihidupkan kembali. Di suatu tempat di hatinya, dia telah menerima bahwa ini akan menjadi yang paling kosong dan tanpa harapan masa depan. Meski dikalahkan Diablo, Fatway punya kekuatan yang tak tertandingi. Fatway seperti itu, tetapi tiba-tiba dia merasa merinding. Dino memiliki indera yang tajam. Jika Dino secemas itu, bagaimana jika situasi ini sesuai dengan rencana Veldanava sama? Kebodohan manusialah yang membunuh Veldanava. Itulah sebabnya Fatway percaya mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka ditinggalkan karena mereka tidak dapat mencegahnya. Itulah sebabnya manusia tidak boleh mengeluh sekalipun mereka dibersihkan. Jika itu membantu Veldanava kebangkitan, mereka seharusnya bersukacita. Sama seperti Michael yang berpikir demikian, Fatway merasakan hal yang sama. Namun jika menghentikan kehancuran dunia bukanlah niat Veldanava, maka semua tindakannya akan menjadi tidak berarti. Ini adalah sebuah realisasi yang terlambat yang Fatway, yang tidak pernah mempertimbangkan kehendak Tuhannya, telah akhirnya sampai juga. Apa sebenarnya niat Veldanava sama? Gumaman itu lebih keras dari yang diharapkan dan bergema di seluruh langit, bintang, istana, dan surga. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menjawab pertanyaan itu. Bab 1, Air Mata Mengalir. Ruminas mengamati medan perang. Kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada hasil pertempuran ini. Jika mereka kalah, semuanya berakhir dan itu sebabnya mereka siap memberikan segalanya. Bahkan jika kamu kehilangan semua anggota tubuhmu dan kekuatan sihirmu benar-benar habis, jangan khawatir, takut. Sebaliknya, anggaplah diri Anda beruntung karena dapat menemukan nilai dalam kehidupan itu. Ruminas selalu menggunakan transmisi telepati untuk menyemangati semua prajurit. Itu adalah kecanggihan dan cuci otak. Namun, itu juga benar. Pada saat normal, banyak orang akan mengabaikan kata-katanya, tetapi di sini semua orang terinspirasi. Ini sangat fakta itu menjadi bukti bahwa perkataan Ruminas mengandung keadilan, kekuasaan. Setiap orang mencari nilai dalam kehidupannya sendiri. Jika ada alasan kuat yang dapat memberikannya kepadanya, dia dapat terus maju tanpa takut mati. Maka, medan perang pun diselimuti oleh panas yang misterius, dan ketegangan pun meningkat. Di utara, Louis, Gunther, Adalman, Gadra dan yang lainnya berjuang keras melawan Habataki, seekor burung yang terbang melintasi dimensi. Mereka adalah lawan yang sangat merepotkan sehingga merupakan keberuntungan jika kami tidak tersingkir pada percobaan pertama kami, tetapi berkat bergabungnya Mai dalam pertarungan, kami dapat melihat cara untuk melakukan serangan balik. Di sebelah barat, Sion dan yang lainnya bertarung melawan binatang buas yang berlari cepat melalui batalkan Kakashi. Sel dan Gregory, yang sedang melarikan diri, juga melakukan yang terbaik meskipun mengeluh. Penjualan khususnya juga sekaligus memelihara lapangan suci.
Dia sepenuhnya menyadari bahwa jika dia terjatuh itu akan menjadi akhir, jadi dia tampak berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Para raksasa, yang merupakan musuh alami Ruminas, korps terikat Dewa Rantai Raksasa, adalah sekarang menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Ada juga prajurit terkenal lainnya, dan tampaknya mereka perlahan-lahan mengikis kekuatan musuh. Di selatan, Ultima tak tertandingi oleh ikan antar bintang Swim. Seperti yang diharapkan, bahkan Ruminas berseru kagum. Terus terang saja, pasukan tempur lainnya tidak lebih dari sekadar bonus. Namun, mereka menunjukkan kerjasama dan terus membantai kriptid aneh yang terus muncul agar tidak menghalangi Ultima. Itu sendiri merupakan pekerjaan yang sangat penting. Selanjutnya, bala bantuan yang dipimpin Benimaru tiba. Saat monster jahat seperti dewa dari dunia lain dibantai satu demi satu, itu tampaknya situasi telah berbalik. Namun, di sisi timur, tidak ada pergerakan dari Ivaraje, kehancuran kematian, dunia, naga, Ryu. Sunyi sekali, intuisi Super Ruminas telah memperingatkannya secara maksimal sejak awal. Tetapi sekarang, saya tidak dapat mendengar apapun lagi. Mungkin waktu untuk waspada sudah berakhir. Ruminas benar-benar memahami situasinya. Semua suara telah menghilang dari medan perang. Keheningan misterius itu dipecahkan oleh tawa jahat. Kiahahaha, itu jahat, namun begitu polos. Apakah kejahatan hakiki benar-benar menakutkan? Bisikan Ruminas berbicara untuk semua orang. Saya tidak berdebat apakah Ivaraje, Destruction, Death World Dragon itu sendiri bagus atau jahat. Masalahnya adalah tindakannya sama sekali tidak mempertimbangkan orang lain. Tanpa niat jahat, mereka hanya mengejar kesenangan keingintahuan mereka sendiri. Ini adalah tindakan yang sesuai dengan harmoni. Meskipun dia adalah seorang individu, dia hampir lengkap, dan tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi kepada orang lain. Itulah hal yang menakutkan tentang Ivaraje. Kehancuran dunia, naga kehancuran. Bukan hanya planet ini, tapi bahkan dunia itu sendiri, sepertinya dia tidak membutuhkannya. Jika mereka tidak dapat menarik minat Ivaraje, maka semua negosiasi tidak ada artinya. Dan jika tujuannya adalah kehancuran dunia, bahkan tindakan Luminus dan yang lainnya yang mencoba untuk menghentikannya hanya akan menyenangkan Ivaraje, Sang Destruction World Dragon Ryu. Mungkin ada beberapa makhluk yang lebih cocok dengan ungkapan musuh yang harus hancur. Dan sekarang, ada perubahan dalam kehadiran musuh. Itu lucu sekali. Jika memang begitu, aku berharap dia bertindak seperti orang penting sampai akhir dan tidak bergerak satu langkah. Keseimbangan medan perang telah dipertahankan oleh kebangkitan Ruminas menggunakan sihir suci dan tidak adanya Ivaraje, Sang Destruction Death World Wave Dragon Ryu. Jika itu memang terganggu, tidak mengherankan jika garis depan runtuh. Ini memerlukan peninjauan taktik, tetapi tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada kekuatan tersisa di mana saja yang memungkinkan mereka pulih dari kerugian pada tahap strategis ini. Akan tetapi, karena strateginya sendiri adalah yang terbaik, kami tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Raja Gezel mendekat ke arah Ruminas. Raja Iblis Ruminas, apa yang akan kau lakukan? Haruskah kita mengirim semua pasukan gerilya kita ke Ivaraje? Ketika ditanya pertanyaan itu, Ruminas mengerang dan berkata, jika mereka mengambil pendekatan itu, mereka tidak akan mampu membangun kembali jika salah satu garis depan runtuh. Akan tetapi, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, tampaknya tak terelakkan lagi bahwa wilayah timur akan runtuh. Akan tetapi, situasi tidak dapat menunggu. Lebih buruk lagi, hal itu terjadi pada saat yang fatal. Tunggu, maksudmu penampilan Ivaraje telah berubah? Penampilan itu, seperti yang ditunjukkan Ruminas, penampilan Ivaraje telah berubah. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan apakah kekuatanmu meningkat atau tidak. Bahkan ketika pertama kali muncul, mustahil untuk memahami potensi sebenarnya. Kemudian, Ivaraje turun ke bumi. Dan kemudian, penampilannya adalah petik 2 titik. Dia tampak seperti wanita cantik, tahukah kamu siapa dia? Gezel bertanya pada Ruminas. Ruminas tidak menjawab. Dia adalah seorang wanita yang tidak kukenal, tapi entah mengapa dia tampak familiar. Benar sekali, seolah-olah Raja Iblis Milim telah tumbuh dewasa. Dan di lapangan, Masayuki adalah orang pertama yang bereaksi. Tidak, bukan Masayuki sendiri, melainkan kenangan sang pahlawan yang tertidur di dalam dirinya. Lucia, Masayuki tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras, yang membuatnya sangat terkejut. Siapa Lucia? Begitu aku memikirkan itu, kenangan yang terlupakan kembali terlintas dalam pikiranku. Itu adalah nama seseorang yang dulunya adalah adik perempuannya. Aku paham, aku yakin dia akan terkejut dan berteriak, tapi itu bukan dia, kan? Lucia, di hadapannya adalah wujud musuh yang telah berubah. Sepertinya ini menjadi situasi yang cukup merepotkan bahkan Masayuki pun melihatnya dengan serius di wajahnya. Dan situasinya menjadi semakin membingungkan. Pada saat yang sama ketika Ivaraje mengambil wujud Lucia, ketiga pelayannya juga menyelesaikan transformasi. Apakah ini benar-benar berevolusi,
atau semua orang hanya mengalami mimpi buruk. Bahkan Felgrin tidak dapat secara akurat menguraikan batas atas kekuatan ketiganya. Itu tidak ada mengherankan jika semua orang menganggapnya tidak realistis. Itu bukan satu-satunya kelainan. Mayat jahil yang tertinggal di tanah mulai bergerak aneh. Dan akhirnya, kehadiran misterius yang tidak disadari siapapun tengah memperhatikan medan perang yang kacau dari jauh di atas. Hehe, istriku telah hidup kembali. Putriku akan segera lahir. Keluargaku akan menjadi menyelesaikan. Saya tidak akan gagal lain kali. Saya harus berhati-hati dengan pilihan saya dan hanya mempertahankan mereka yang layak. Gumam seseorang itu adalah pernyataan yang kejam. Tak seorang pun di bumi tahu tentang ini. Kurang dari gambar lebih besar dari pria, dan kemudian ada Carrera dan Rain. Ketiga orang ini menghadapi Velzat dengan dukungan Testarossa. Guy adalah penyerang utama, sementara Carrera dan Rain adalah pengintai. Amukan Velzat benar-benar bencana alam. Sifat asli Velzat terungkap. Ia berubah menjadi wujud naga terkuatnya dan mengamuk dengan liar, mendominasi lingkungan sekitarnya. Namun, itu adalah pemandangan yang indah. Sisiknya lebih dalam dari mutiara putih dan menyerupai permata yang memikat siapapun yang melihatnya mereka. Mata, warna laut dalam berlian biru, yang tenang itu sekarang bersinar dengan emas kuning-kuning seperti kekuatan mereka yang sebenarnya dilepaskan. Semangat yang keluar itu dahsyat. Itu memancarkan cahaya putih murni yang cemerlang, membanjiri daerah sekitarnya dengan keagungan penguasa absolut. Meski tak terkendali, ia dipenuhi dengan mistisisme yang memikat semua orang. Ini adalah wujud asli dari spesies naga yang tidak diragukan lagi terkuat, yaitu naga es putih. Tetapi tetap saja, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka yang menghadapi kekerasan ini. Ini karena kabar baik tentang kembalinya Rimuru telah dibagikan melalui Testarossa. Guy adalah orang pertama yang bereaksi. Jadi begitu, jika bajingan itu kembali, katakan padanya untuk datang ke sini dan membantuku. Bahkan tanpa kau beritahu, Rimuru sama punya idenya sendiri. Kita harus menyadarkan Milim sama terlebih dahulu, jawab Testarossa. Tidak peduli medan perang yang mana yang Anda lihat, itu adalah pertarungan yang sangat ketat. Testarossa tidak mungkin bertanya mereka untuk memprioritaskan diri mereka sendiri. Tepat, tidak ada kesalahan dalam penilaian tuanku. Carrera, yang berkonsentrasi pada serangan, setuju dengan Testarossa. Dia tidak tahu kenapa Rimuru telah hilang, jadi dia menaruh kepercayaan penuhnya padanya. Namun, Carrera menyadari situasi di sini. Bahkan setelah berubah menjadi patung es, kesadarannya tetap tertuju pada medan perang. Oleh karena itu, dia mampu membidik dan menembakkan peluru penghancur dewa penghakiman. Carrera adalah pengikut Rimuru seperti biasa, tapi di sini ada orang lain yang membela Rimuru. Guy sama, kita tidak boleh tidak sabar. Jika kita bisa membeli waktu, Rimuru sama pasti akan segera tiba. Jadi, bukankah kita harus fokus pada Velzat sama sampai batas tertentu agar tidak mendapatkan terluka? Ini adalah saran yang khas dari Rain, karena Anda hampir dapat mendengar suli suara yang mengatakan, ayo bantu saya. Gagasan menghasilkan keuntungan tanpa berlebihan adalah jelas. Namun, ada beberapa kebenaran di dalamnya, yang meresahkan. Selain itu, evakuasi akan segera selesai, dan setelah itu terjadi, Mizari akan dapat bergabung dalam pertempuran. Dan Moss dan Esprit juga, kata Rain dengan acuh tak acuh. Dia bahkan menghitung bawahan Testarossa dan Carrera seolah-olah mereka bawahannya sendiri. Dia masih sebaik dulu, pikir Guy, kagum namun juga terkesan. Jika Velzat dalam keadaan rasional, tidak ada gunanya menambah pasukan setengah hati. Akan tetapi, sekarang setelah dia lepas kendali, ceritanya berbeda. Jika Anda orang yang cakap, Anda mungkin dapat terhindar dari serangan Velzat. Selama kamu jangan lengah, kamu tidak akan mati, jadi ini berguna untuk Convoke, Disturb, Disorder, Tactic Run. Namun, saya merasa khawatir apakah saya benar-benar perlu memaksakan diri sekeras itu. Guy ingin segera menyadarkan Velzat, namun keinginannya tidak terwujud jika dia terus menyerang. Premis pertama adalah bahwa tidak diketahui apa yang terjadi di dalam Velzat. Kecuali mereka tahu ini, tidak mungkin untuk memengaruhinya dari luar. Dia tahu risiko yang terlibat, tetapi dia perlu melepaskan tubuh astralnya dan menyelam ke dalam Velzat batinnya, membiarkan hatinya melewatinya, tetapi jika dia melakukannya dalam keadaan saat ini, ada kemungkinan besar tubuh utamanya yang tak berdaya akan hancur. Bukan karena Guy tidak percaya Testarossa and the others, but he was well aware of how dangerous Velzat was. Seperti kata Rain, satu pilihan adalah membiarkan keadaan tetap seperti sekarang, tetapi... Teman, aku penasaran apakah kau bisa menyadarkan Velzat sama? Testarossa bertanya sambil menunjukkan keterampilan ilahinya menggunakan nothingness untuk melawan serangan dahsyat Velzat yang disucikan. Ya, saya bisa melakukannya. Tapi itu tidak mungkin dilakukan jika bertarung seperti ini. Itulah perasaan Guy yang jujur dan benar. Mendengar jawaban Guy, Testarossa berpikir itu mungkin benar.
Sama seperti dia, Gai juga menggunakan nothingness untuk menghadapi Velzat. Sungguh membuat frustrasi bahwa dia bisa meniru teknik tersebut hanya dengan menonton, tetapi dalam hal ini situasi dia juga bisa diandalkan. Jika Gai mengatakan hal itu tidak mungkin, maka tidak ada ruang untuk meragukannya, kata-kata. Pertama-tama, bahkan Testarossa kewalahan hanya dengan mengendalikan nothingness. Pada saat yang sama waktu, campur tangan dalam amukan Velzat tidak akan menjadi apa-apa selain tindakan bunuh diri bagi Testarossa. Kurung buka titik. Kurasa akan lebih baik jika meminta bantuan Rimuru sama. Testarossa merasa tidak terhormat karena dia harus bergantung sepenuhnya pada Rimuru. Dan bahkan lebih dari itu, sangat membuatnya marah sekali bahwa Rain, yang tampaknya tidak tahu apa yang dia lakukan, menganggap itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Saya merasa ingin mendesah, tetapi perasaan putus asa dan ketidakpastian tentang masa depan telah hilang. Menyadari fakta ini, Testarossa tersenyum kecut. Mari kita tunggu Rimuru sama. Apakah itu satu-satunya pilihan? Testarossa dan Gai memutuskan tindakan mereka hampir pada waktu yang sama. Carrera mengangguk setuju. Saya setuju. Sepertinya seranganku tidak berhasil pada Velzat sama. Mengesampingkan peluru penghancur Dewa Penghakiman, serangan normal tidak dapat menghancurkannya melewati pertahanan Velzat. Seberapa kokoh dia aku ingin mengeluh, tapi mengaktifkan teknik yang akan berhasil bukanlah langkah yang tepat. Ini karena pertempurannya bukanlah untuk membunuh Velzat, tetapi untuk menyadarkannya kembali. Baiklah, jika Anda bertanya apakah Velzat akan menjadi teman setelah melalui begitu banyak hal, banyak masalahnya, hanya Tuhan yang tahu. Bukan hanya Carrera yang tahu, tetapi Gai dan Testarossa juga. Tetap saja, saya akan melakukannya. Entah dia sadar atau tidak, Carrera tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Bagi Carrera, akan lebih baik mengikuti penilaian Gai dan yang lainnya di sini. Hujan, misalnya, lebih pragmatis. Bahkan Carrera, yang ahli dalam daya tembak, tidak bisa memberikan kerusakan, jadi apapun yang Rain lakukan, percuma saja. Akan sama saja jika Misery dan Moss ikut bertempur. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Gai, dan jika dia mau, itu akan memakan waktu lebih dari 1 menit, sudah lama sekali. Itulah sebabnya Anda tidak akan tersesat. Rain hanya akan menghormati keinginan Gai dan memenuhi perannya dengan caranya sendiri, tetapi dia lebih suka untuk memilih rencana yang aman dan terjamin. Jika Rimuru sama telah kembali, mengapa tidak meminta bantuannya? Lagi pula, itu akan menjadi yang paling pilihan yang dapat diandalkan. Itulah yang sebenarnya dipikirkan Rain. Rain yakin Rimuru mampu menangani situasi apapun yang mungkin muncul. Faktanya, dia bahkan mengatakan bahwa jika ia bekerja sama dengan Gai, tidak akan ada yang mustahil. Jadi mengapa tidak menunggu sebentar saja daripada mengambil risiko sekarang? Dengan cara itu, Anda seharusnya bisa mencapai tujuan Anda dengan mudah. Itu adalah pikiran yang paling tidak murni, tetapi itulah kebenarannya. Itu juga alasan mengapa Gai dan Testarossa merasa kesal, tetapi pikiran Rain adalah yang paling logis. Jadi, ketika pendapat semua orang secara umum sepakat, "Yah, kurasa aku agak terlambat. Saya senang semuanya aman." Suara-suara riang itu bergema di medan perang. Dengan kedatangan Rimuru, suasana di ruangan itu langsung menjadi rileks. Kurang dari gambar lebih besar dari. Dalam kepanikan, mereka teleportasi ke medan perang di bekas Razania, tetapi situasinya menegangkan banyak cara. Ini karena Velzat, yang telah mengambil bentuk naga, sedang mengamuk tanpa pandang bulu. Untuk mencegah bahaya bagi orang-orang yang dievakuasi, Testarossa dan Gai menggunakan nothingness untuk menangkal serangan Velzat. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan cukup indah untuk membuat orang terpesona, tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk menghargainya. Pertama, dia harus membawa Velzat kembali ke akal sehatnya, dan kemudian dia harus bernegosiasi dan membujuknya. Dunia saat ini sedang dalam krisis, dan kami bertekad untuk mengamankan kerjasama dengan segala cara. Penyebab hilangnya kewarasannya tampaknya adalah peluru penghancur Dewa Penghakiman milik Carrera. Tetapi saya rasa ini adalah tindakan Tuhan. Ini jelas bukan salahku, jadi aku tidak ingin khawatir untuk dimintai pertanggungjawaban. Hei kamu, berhentilah mencari-cari alasan demi kepentinganmu sendiri dan bekerja samalah saja. Saya tidak mengerti, orang itu marah padaku, tapi tolong tunggu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga punya banyak kesulitan, tahu. Saya dikirim terbang ke lokasi yang tidak diketahui, dan setelah kembali saya dipaksa untuk berurusan dengan Milim yang mulai kehilangan kendali. Saya menyaksikan Diablo mengalahkan Fatway tetapi dia melarikan diri. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Sepertinya dia telah menggunakan gerakan instan teleportasi untuk bepergian ke dunia lain, tapi sepertinya kita akan tahu segera jika dia muncul kembali di sini, jadi aku akan percaya kata-kata Ciel dan meninggalkannya sendiri. Jadi setelah melalui banyak kesulitan, saya akhirnya sampai sejauh ini. Tapi bahkan jika kau tiba-tiba mulai mendorongku, kau tahu,
Apakah Anda punya keluhan? Tidak, tidak ada apa-apa. Pria itu nampaknya agak gugup, jadi mungkin bukan ide bagus untuk memprovokasinya. Saya juga akan beralih ke mode kerja dan mencoba memahami detail situasinya terlebih dahulu. Aku meninggalkan Diablo, yang sedang melotot ke arah Gai, dan mengalihkan perhatianku ke medan perang secara keseluruhan. Tampaknya semua orang yang telah berubah menjadi patung es telah dibebaskan. Itulah sebabnya mereka sekarang dalam bahaya kematian, tetapi mereka dilindungi oleh Testarossa dan yang lainnya dan mundur. Para prajurit, yang dipimpin oleh komandan seperti Carrion, Frey, dan Midrai, mencoba untuk mencapai sejauh mungkin dari Velzat yang sedang menimbulkan kekacauan. Namun, wilayah pengaruhnya adalah begitu luas sehingga mereka tidak dapat mencapai zona aman. Moss, Misery dan yang lainnya adalah orang-orang yang melindungi ini. Sedikit jauhnya, Moss dan Misery sedang menjaga penghalang pelindung dengan Souka di pusat. Dengan bala bantuan dari Gerudo, mereka dengan terampil menyebar dan bertahan terhadap dampak serangan yang tidak dapat dinetralisir oleh Testarossa dan Gai. Itu adalah langkah yang cukup mengesankan. Tanpa usahanya, korbannya pasti sudah banyak sekali sejak lama. Aku diam-diam mengagumi kemampuan Moss, Gabil, Esprit, dan Obera juga berada di dalam penghalang pelindung. Tampaknya fenomena patung es Velzat dibatalkan menggunakan hadiah utama pembuat suasana hati, raja psikologis dan kemampuan untuk mengaktifkan perubahan nasib hanya sekali hari. Sepertinya begitulah adanya. Itu sungguh menakjubkan. Sungguh mengejutkan bahwa peniruan semacam itu mungkin dilakukan, tetapi hasil adalah segalanya. Saya tahu Gabil adalah pemain hebat, tetapi tampaknya dia memainkan peran utama dalam momen krusial ini. Namun, yang tidak dapat saya pahami adalah mengapa dia menggoda Spere. Aku tidak percaya mataku, tapi sepertinya mereka tidak hanya mendukung Gabil yang memasok energi. Dilihat dari sudut manapun, tampaknya Gabil dan Spere menjalin hubungan romantis. Aku harus menanyainya lebih rinci nanti, aku bersumpah dalam hati sambil menggertakkan gigiku. Adapun Obera, tampaknya dia masih belum pulih sepenuhnya. Tidak jelas jenis pertempuran apa yang dia hadapi, tetapi jika dia telah menghabiskan sebagian besar energinya, itu adalah tidak mungkin dia bisa pulih dalam 1 atau 2 hari. Bahkan perlengkapan dari Gabil pun tidak cukup. Untuk saat ini, Anda butuh istirahat. Namun, mereka tidak mampu untuk terus mengatakan hal itu, jadi mereka mungkin tetap berada di garis depan, bahkan jika itu berarti memaksakan diri terlalu keras. Serius, itu saja. Hal ini tampak lebih benar jika dibandingkan dengan Gabil. Saat berusaha memulihkan kekuatan sihirnya sendiri, Obera tidak pernah lengah saat itu datang ke lingkungannya. Melihat Obera seperti itu, Milim berpikir dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa bawahan. Ngomong-ngomong, Esprit juga melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang sangat penting, dia memberikan dukungan yang tepat kepada Lumut dan penderitaan.